نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Teman kemarin kita sudah membahas tentang penamaan dari kalimat tauhid. Disebutkan musannif rahimahullah ada beberapa nama. Ada 4 nama, ya. Disebutkan musannif 4, 5 atau 4? Disebutkan musannif. Iya, 4 ya. Disebutkan musannif rahimahullah 4. Yang pertama al-fariq bainal kufri wal Islam. Iya. Ini dari makna atau penamaan kalimat tauhid. Pembeda antara, dikatakan kalimat pembeda antara kekufuran dan keislaman. Iya. Jadi ini dakwah dari seluruh para nabi ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah untuk menyampaikan kalimat ini. Iya. Diperintah untuk seluruh manusia berucap dengan kalimat ini supaya terbedakan dari keislaman dengan kekufuran. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW. Siapa yang hafal hadisnya? Sultan. Iya, hadis siapa ini? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Umirtu an nuqatilan nas hatta yaqulu atau yashhadu an la ilaha illallah. Iya, diperintah untuk memerangi manusia. Iya, yang diperangi ini jelas orang-orang kafir dari kaum musyrikin itu sendiri. Sampai dia katakan la ilaha illallah, ini kalimatnya. Sampai dia ucapkan la ilaha illallah. Kalau dia sudah katakan, iya, sudah terbedakan lagi, maka menjadi darah dan hartanya menjadi tidak halal lagi. Berarti dia sudah masuk ke dalam Islam. Iya, terbedakan dia dari yang sebelumnya, yang dimana sebelumnya ketika diperangi dia di atas kekufuran. Tak kala dia ucapkan, maka terbeda dia keadaannya menjadi di atas keislaman. Nah, ini dari apa? Dalil yang menunjukkan bahwasanya kalimat tauhid itu al-fariq bainal kufri wal Islam. Kemudian dalil kedua, kisah dari Usama bin Zaid. Iya. Usama bin Zaid. Tak kala dia membunuh seorang yang mengatakan la ilaha illallah. Kemudian diketahui oleh Nabi SAW. Kemudian ditanya. Dia mengatakan la ilaha illallah, kemudian engkau membunuhnya. Iya. Dia beralasan bahwasanya si laki-laki ini mengatakan la ilaha illallah karena takut terhadap pedang, takut dibunuh. Akhirnya dikatakan la ilaha illallah. Kemudian Nabi katakan, apakah kau belah dadanya sehingga kau tahu? Iya. Nabi SAW marah. Di riwayat lain dikatakan, apa yang kau lakukan jika seorang yang kau bunuh ini datang dengan ucapannya di hari kiamat? Iya. Apa yang kau lakukan? Bagaimana kau pertanggungjawabkan kalimat itu? Saking besarnya kalimat itu
Kalau diucapkan oleh seorang manusia, iya, sampai-sampai Nabi SAW marah kepada sahabat. Ini nama yang kedua. Apa nama? Penamaan yang pertama. Kemudian penamaan yang kedua dikatakan kalimatut taqwa. Disebutkan oleh musannif rahimahullah. Kalimatut taqwa. Ini berdasarkan ucapan Nabi SAW atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fath, dikatakan fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa alzamhum kalimatut taqwa. Iya, kalimatut taqwa. Kalimat taqwa ini dikatakan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, sebagaimana disebutkan oleh siapa? Syaukani. Di mana? Dalam kitabnya Fathul Qadir. Ini tafsirnya, tafsir dari Syaukani rahimahullah taala. Dikatakan kalimat taqwa hiya la ilaha illallah. Qalahu jumhur. Dikatakan kalimat taqwa. Jadi makna taqwa sendiri itu luas. Ya. Kalimat taqwa itu banyak maknanya. Didatangkan dengan beberapa definisi. Tapi kembali ke satu hal, sebagaimana disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dikatakan wiqayah. Iya. Jadi taqwa itu dengan wiqayah, penjaga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu dia taqwa. Penjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Kemudian penjagaan ini dengan apa? Kata beliau Ibnu Utsaimin rahimahullah, dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Cukup. Iya. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau saya tanya perintah terbesar apa? Hah? Tauhid. Dan larangan terbesar apa? Syirik. Jadi dikatakan kalimatut taqwa. Kalimatut taqwa. Kemudian kata beliau yang kedua wahiyatul urwatul wusqa. Iya. Ini sebagaimana disebutkan dalam ayat di surah Al-Baqarah ya. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Iya. Urwatul wusqa ini disebutkan oleh Sa'id bin Jubair, Dhahak. Dikatakan ini apa? Kalimat tauhid wa hiya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang ketiga, dikatakan kalimat al-baqiyah atau kalimah al-baqiyah. Kalimat yang tetap tidak akan hilang. Iya. Ini sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala dari Ibrahim. Dikatakan innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Iya, dikatakan menjadikan kalimat la ilaha itu dikatakan kalimat al-baqiyah. Kalimat al-baqiyah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Mujahid. Iya. Disebutkan pula oleh Qatadah rahimahullah taala. Jadi ini tiga yang disebutkan oleh musannif ya. Kita tambah kemarin berapa? Satu, yaitu kalimatut thayyibah. Kalimatut thayyibah. Ini sebagaimana dalam ayat di surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Kalimatan thayyibah. Siapa yang menafsirkan kalimat thayyibah ini? La ilaha illallah. Ibn Rajab. Di mana? Dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Iya.
Ini yang kelima, ya. Yang kelima. Kemudian yang keenam dari penamaan kalimat tauhid adalah dikatakan al-qaulus sabit. Al-qaulus sabit. Di kalimat tauhid itu dikatakan al-qaulus sabit. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Ini dia. Ucapan yang kokoh. Ucapan yang kokoh. Sebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya atau dalam kitabnya Al-Ma'alim At-Tanzil, qaul tsabit ini adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Disebutkan juga oleh Taus ibn Kaisan bahwasanya ini adalah qaul tsabit ini adalah la ilaha illallah. Ini yang kelima. Yang keenam, Hasan. Taus bin Kaisan dengan Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'alim At-Tanzil. Sudah berapa? 7. 6. Yang ketujuh, da'watul haq. Dikatakan kalimat da'watul haq. Nanti terakhir disimpulkan dari penamaannya tanpa disebutkan dalilnya, ya. Dikatakan kalimat da'watul haqq. Sebagaimana Allah berfirman, "Walahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in." Ini di surah Ar-Ra'd ayat 14. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Lahu da'watul haqq." Ya. Lahu da'watul haqq. Disebutkan oleh Syaukani rahimahullah dalam kitabnya lagi, di tafsirnya Fathul Qadir, dikatakan yang diinginkan di sini da'watul haqq yaitu adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Disebutkan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ini adalah ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Demikian juga ucapan Muhammad ibn al-Munkadir. Muhammad ibn al-Munkadir. Tahu ini Muhammad ibn al-Munkadir? Hah? Ini imam, iya. Ini rawi, ya. Rawi hadis. Disebutkan, dia katakan bahwasanya 40 tahun dia menjahit dirinya, artinya berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun. Iya. Dalam semua kegiatan ibadahnya selama 40 tahun dia terus berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau kita langsung ikhlas. Iya, jadi perkara yang besar, ya, tentang keikhlasan itu. Terus kita berusaha untuk ikhlas. Iya. Terus kita berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadah, terutama kita ini, kita sedang menuntut ilmu. Iya. Kata Ibnu Utsaimin, semua pekerjaan penuntut ilmu itu semuanya ibadah. Iya, semuanya. Apa saja perkara umum yang antum lakukan, semuanya ibadah. Tapi kalau antum bangun di atas keikhlasan, baru terhitung ibadah. Iya.
Tapi kalau antum karena niat lain itu tidak terhitung. Tidak terhitung. Kemudian selanjutnya dikatakan juga kalimatus shawab. Yang keberapa? 9, 8 kalimatus shawab. Sebagaimana Allah berfirman, "Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba." Wa qala shawaba. Sebutkan oleh Abu Saleh, ini murid dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tabi'in. Dikatakan shawaba di situ la ilaha illallah. Shawaba di situ la ilaha illallah. Demikian pula Ikrimah, murid dari Ibnu Abbas. Dikatakan shawaba di situ adalah la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya kalimatul haqq. Kalau tadi dakwatul haqq, kalau ini kalimatul haqq. Kalimatul haqq. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala yamlikuna alladziina yad'uuna min dunihi syafaa'a illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ini syahidnya. Kecuali orang yang bersaksi dengan hak, yang bersaksi al-haq dengan hak. Disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yaitu syahadatu an la ilaha illallah. Kemudian berapa ini? Coba ulang dulu. Yang pertama, al-fariq bainal kufri wal Islam. Yang kedua, kalimatut taqwa. Yang ketiga, urwatul wusqa. Yang keempat, kalimatan baqiyah. Yang kelima, kalimatut thayyibah. Yang keenam, al-qaulus sabit. Yang ketujuh, da'watul haqq. Yang kedelapan, kalimatus shawab. Kemudian ke-9, kalimatul haqq. Iya. Kalimatul haq. Kalau saya diibaratkan kita baca saja di buku 2 hari selesai. Kalau antum kita terjemah saja, jelaskan sedikit, 2 hari selesai. Sedangkan kita ini penuntut ilmu, ya butuh pada sesuatu. Saya mengajar, saya juga belajar. Iya. Saya belajar, saya juga mengajar. Saya mengajar, saya juga belajar. Jadi semakin kita mengajar, semakin juga kita belajar. Iya. Sudah berapa ini? 9. Yang ke-10 dikatakan kalimatul ihsan. Kalimatul ihsan. Iya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Hal jazaa'ul ihsan. Iya. Illa al-ihsan. Jadi katakan jazaa'ul ihsan disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dikatakan la ilaha illallah. Jadi tidak ada balasan orang yang mengucapkan la ilaha illallah kecuali kebaikan. Begitu dikatakan. Al jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Dan sepakat para ahlu tafsir. Sepakat para ahlu tafsir dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, walillahil ahsanul husna walilladzina ahsanul husna. Ya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dikatakan ahsanu al-husna. Jadi dikatakan ahsanu di situ orang yang mengatakan la ilaha illallah. Iya. Jadi orang yang mengatakan la ilaha illallah, beramal dengan mengetahui maknanya, ini akan datang nanti, beramal dengan kandungannya, iya, tegak dengan ketentuan-ketentuannya, ini dikatakan orang yang husna. Dikatakan husna. Jadi katakan kalimatul ihsan.
Kalimatul ihsan. Tambah lagi. Dikatakan kalimatul adl. 11 ya? 11. Ya. Kalimatul adl. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Dikatakan innallaha ya'muru bil 'adl. Dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, al-'adl itu syahadah an la ilaha illallah. Syahadatu an la ilaha illallah wal ihsan itu ikhlas. Jadi ya'muru bil 'adli wal ihsan. Al-'adl apa tadi? La ilaha illallah. Wal ihsan itu al-ikhlas. Al-ikhlas. Terakhir. Ini terakhir. Masih banyak ya, banyak sekali kalimat dari penamaan kalimat tauhid itu. Dan disebutkan beserta dalil-dalilnya dalam Al-Qur'an. Dan dirangkai dengan tafsiran dari para sahabat dan para mufassirin. Dikatakan kalimat al-masalul a'la. Oleh karena itu Allah berfirman walillahil masalul a'la, disebutkan Qatadah itu la ilaha illallah. Disebutkan oleh Qatadah, dikatakan masalul a'la itu la ilaha illallah. Ini 11, 12 ya? Iya, 12. Ada lagi dikatakan kalimatul ulya. Iya. Dikatakan kalimatun sawa. Banyak. Miftahul jannah. Iya. Al-mani' min dukhulin min khuludi minan nar. Itu banyak. Tapi diambil dari keutamaan-keutamaan tauhid. Iya. Diambil dari keutamaan tauhid. Tapi yang saya sebutkan ini memang ditafsirkan banyak dari ahli tafsir. Dari ucapan-ucapan disebutkan kalimat shawab, kalimatul haq, kalimatul thayyibah. Ditafsirkan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi berapa semua? 12. Iya. Yang pertama apa? Kita ulang. Al-fariq bainal kufri wal Islam. Yang kedua, kalimatut taqwa. Yang ketiga, al-urwatul wusqa. Yang keempat, kalimatun baqiyah. Lihat yang luput tulis lagi. Yang kelima, kalimatut thayyibah. Yang keenam, al-qaulus tsabit. Iya, yang ketujuh, kalimatud da'watul haq. Yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, kalimatul shawab. Yang kesembilan, kalimatul haq. 10, kalimatul ihsan. 11, kalimatul adl. Keenam, maksudnya 6 kali 2, 12. Yang ke-12, kalimatul masalul a'la. Al-masalul a'la. Baik. Ini dari penamaan dari kalimat tauhid. Kata beliau, su'ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala an ma'na la ilaha illallah fa'ajaba biqaulihi i'lam rahimakallah ta'ala anna hadhihi al-kalimah hiya al-fariqu bainal kufri wal Islam. وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام باقية في عقبه لعلهم
yarji'un. Kemudian kata beliau, walaisal muradu qauluha bil lisani ma'al jahli bima'na. Lihat. Jadi bukan yang diinginkan kalimat itu diucapkan dengan lisan bersamaan dengan itu jahil terhadap maknanya. Jadi dua ini. Dikatakan kalimat itu harus diucapkan. Dan yang kedua, kalimat itu memiliki makna. Kata beliau, walaisal muradu qauluna bil lisan, qauluha bil lisan. Jadi dinukil ijma' ittifaq oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya seorang hamba awal pertama kali diperintah itu berucap la ilaha illallah. Iya. Sepakat dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di kitabnya Majmu'ul Fatawa dikatakan bahwasanya sepakat awal pertama kali diperintah seorang hamba adalah mengucap la ilaha illallah. Iya. Ini berdasarkan banyak dalil. Jadi seorang itu harus berucap dengan lisannya. Ucapan apa? La ilaha illallah. Ini sebagaimana datang dalam hadis. Iya. Kata Nabi SAW, hadis yang sudah kita sebutkan. Umirtu an nuqatilan nas hatta yaqulu, iya, perhatikan, al-qaul. Yaqulu la ilaha illallah. Iya. Sampai dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kemudian disebutkan juga dalam hadis, iya, di kisah Nabi SAW mendatangi pamannya Abu Thalib, dan di sampingnya ini ada dua orang, ya, Abu Lahab dengan Abu Jahal dengan Abdullah ibn Umayyah. Kata Nabi SAW, kul, nah lihat, kul ya ammi, kul la ilaha illallah. Disuruh apa? Berucap. Disuruh berucap. Iya, antum tahu Abu Thalib, ya? Bagaimana dia memahami Islam, ya kan? Bagaimana dia menolong Islam, menolong kemenakannya, cinta pada orang yang masuk Islam, mengingkari kekufuran dari kaum musyrikin. Iya, tapi diperintah oleh Nabi SAW untuk apa? Berucap. Qul, ya ammi, qul la ilaha illallah. Katakan. Katakan. Dia ucap dengan lisan. Dia ucap dengan lisan. Ini dari dalil-dalil yang mendukung dari kesepakatan ulama tentang seorang itu awal kali diperintah adalah mengucap dengan lisannya la ilaha illallah. Dalam hadis kata Nabi SAW, tak kala seorang datang kepada beliau meminta sesuatu penjelasan dalam Islam, kata Nabi SAW, qul, lihat, qul amantu billah istaqim. Katakan, saya beriman kepada Allah. Apa maksudnya beriman ini? La ilaha illallah. Iya. Katakan la ilaha illallah, beriman kepada Allah. Kemudian apa? Tegak di atas keimanan itu terus menerus. Iya. Oleh karena itu di dalam ayat innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, ditafsirkan ahlu tafsir dari tabi'in, dinukil dari para mufassir, dikatakan innal ladzina qalu rabbunallah, itu orang yang mengatakan la ilaha illallah. Jadi semakna dengan hadis. Iya, qul amantu billah istaqim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alal malaika ila akhir ayat. Dalil lain dari Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, tak kala diutus ke mana? Ke Yaman. Apa yang pertama kali diperintah?
untuk mentauhidkan Allah. Iya, dikatakan ayyuwahidullah atau ayyakul syahadatu an la ilaha illallah. Lihat. Jadi awal kali perintah untuk seorang hamba adalah mengucap la ilaha illallah. Ini dinukil ittifaq oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian kata beliau ma'al jahli bimakna. Jadi orang yang mengucapkan tidak diinginkan orang yang mengucapkan itu sekedar mengucapkan, iya, tegak ucapannya, tapi dia bodoh dengan maknanya. Berarti menunjukkan kalimat la ilaha illallah itu punya apa? Punya makna. Punya makna. Dan makna ini iya jelas. Sampai kaum musyrikin tahu maknanya. Tahu maknanya. Di kisahnya Abu Thalib. Iya. Atau apa dulu makna la ilaha illallah itu? Sebelum kita membahas tentang dalil yang menguatkan makna itu. Jadi kita bahas dulu tentang makna la ilaha illallah. Kemarin kita sudah ambil di pembahasan mana? Di Aqidah Wasithiyah ya. Bagaimana kita mengetahui makna la ilaha illallah itu ada 3? Nah, 4 atau 3? Ini sudah lewat. Saya mau tanya saja. Kalau sudah lewat saya tanya. Kalau belum ya saya kasih tahu. Zakaria. Mana? Kemarin saya sudah jelaskan bagaimana seorang mengetahui kalimat la ilaha illallah itu dengan 3 perkara, 3 masail. Yang pertama apa? Satu saja. Kita tunjuk lagi 1 orang, 3 orang ini, 3 orang. Apa? Enggak. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini kita tahu maknanya dengan mengetahui 3 masail. Husain Muhammad Fadlullah. Pertama apa? Iya, mengetahui makna ilah. Ahsan. Maknanya apa? Iya, al-ma'lu wa huwa al-ma'bud. Yang kedua, Zaldiryansyah. Zaldi. Yang kedua apa? Ada catatannya kemarin? Buka saja, tidak masalah. Nanti setelah itu baru antum hafal. InsyaAllah. Zaldiryansyah. Ada catatannya, ditulis. Irsyad Raihan. Makna kalimat lafzul jalalah. Ahsan. Apa maknanya? Allah. Lafzul jalalah. Sebutkan Mu'abbas. Maknanya apa? La. Haikal Hanansyah. Haikal. Lafzul jalalah. Maknanya apa? Ada catatannya? Iya, dicatat ya. Dicatat. Yang pertama apa? Mengetahui makna ilah. Yang kedua, mengetahui makna lafzul jalalah. Yang ketiga, Muhammad Naufal Anjas. Atau Anis. Anis tahu.
Bahayanya dua kambing ini. Apa yang ketiga? Hah? Itu rukun. Itu akan datang nanti penjelasannya. Susilo Bambang Raharing. Susilo Bambang Raharing. Ya. Apa yang ketiga, saudara? Hah? Yang ketiga apa? Hah? Besar suaranya. Kalau anda bisa besar suaranya, bisik-bisik ke depan teman sampai saya. Yang ketiga apa? Yang pertama makna ilah, yang kedua makna lafzul jalalah, yang ketiga apa yang harus diketahui? Makna la ilaha illallah. Hah? Makna la ilaha illallah. Apanya? Makna. Iya, maknanya itu kita ketahui dengan mengetahui tiga masail. Iya, kita tahu makna la ilaha illallah itu dengan mengetahui tiga masail. Yang pertama makna ilah, makna lafzul jalalah, kemudian yang belakangnya, antum yang kasih mic tadi. Mengetahui apa? Makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Iya, mengetahui dengan tiga perkara, tiga masail. Iya. Bahwa ada pengkhabaran dihapus. Hah? Khabar yang dihapus. Ahsan. Ini yang ketiga ya. Mengetahui khobar yang dihapus. Iya. Khobar ilah yang dihapus. Jadi tiga ini. Yang belum catat, kita ulang. Ini sudah 2 kali ya. Tidak ada yang ketiga kalinya. Jadi makna la ilaha illallah, maknanya itu kita ketahui dengan mengetahui tiga masail. Yang pertama, kita mengetahui makna ilah itu sendiri. Makna ilah, la ilaha, lihat. Ilaha. Itu maknanya apa? Ilah itu ma'luh. Iya. Bermakna ma'bud. Iya. Ma'bud. Disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ilah huwa al-ma'bud al-muta'. Al-ma'bud al-muta'. Disebutkan juga Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya al-ilah huwa alladhi ta'allahahu al-qulubu mahabbatan wa ijlalan wa inabatan wa ikraman wa tawakkulan. Jadi hati itu beribadah, adanya peribadatan hati kepada ilah ini, itu dikatakan ilah, ma'bud, al-ma'bud. Jadi katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ilah bermana ma'bud. Dalilnya Allah berfirman, alla ta'budu illallah. Lihat. Alla ta'budu illallah. Jadi ditakbir dengan ta'budu dari kata ma'bud. Ya kan? Diganti dengan, jadi lafaz ilah diganti dengan lafaz ta'budu. Menunjukkan makna ilah di situ al-ma'bud. Bisa? Hah? Iya, lihat. Jadi katakan la ilaha illallah. Ini kan la ilaha illallah. Ilah bermakna apa tadi? Ma'bud. Iya. Antum lihat ucapan Allah SWT, alla ta'budu illallah. Iya. Jangan kamu menyembah selain Allah. Jadi kata ilah diganti dengan ta'budu dari kata ma'bud. Dari kata abadah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ilah di situ bermakna ma'bud. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan alla ta'budu illallah.
La ilaha illallah. Lafaz ilah ditakbir dengan lafaz ta'budu. Dengan lafaz ta'budu. Ini yang pertama. Jadi makna ilah tahu, maknanya apa? Ma'bud. Berarti kalau dikatakan la ma'buda atau la ilaha illallah, iya, kalau sampai di sini kita ketahui makna ilah, kita katakan la ma'buda illallah. Tapi belum selesai ya. Belum selesai. Jangan itu maknanya, bukan. Ada lagi tambahannya. Makanya 3 perkara. Jangan ambil 1, ambil 3. Yang kedua, makna dari lafzul jalalah. Nah, ini sudah lewat. Disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dikatakan Allah itu dzul uluhiyah wal ubudiyah ala jami'i khalqi. Perhatikan. Dikatakan dzul uluhiyah wal ubudiyah. Iya. Pemilik penghambaan pada terhadap seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Jadi Allah pemilik dari penghambaan. Iya. Sampai di sini jelas. Ilah dan ma'bud. Apa ilah dan lafzul jalalah. Kemudian yang ketiga, disebutkan temannya antum tadi, harus mengetahui khobar yang dihapus di situ. Iya. Jadi ada takdirnya, cuman dihilangkan. Takdirnya kalimat haqqo. Ya, ini khobar yang dihapus. Dikatakan la ma'buda haqqun. La ma'buda haqqun. Illallah. La ma'buda haqqun illallah. Jadi takdir atau khobar yang dihapus ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman-Nya? Apa ucapannya Allah Subhanahu wa taala? Hah? Itu yang antum sebut. Hah? Iya. Allah berfirman, "Dzalika" "Dzalika bi anna Allah huwal haqq." Lihat. Bi anna Allah huwal haqq. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Sampai di sini berarti kita bisa maknai la ilaha illallah itu apa? Dengan 3 perkara yang kita tahu ini. Jadi mananya apa? La ma'buda haqqun, ya, bisa juga bihaqqin, ba-nya ziyadah. Iya, la seperti laisa. Iya. Wa ma hum bi kharijin minha, itu dia sama dalam ayat. Wa ma hum bi kharijin minha. Dikatakan la ma'buda haqqun atau bihaqqin sama. Illallah. Kalau di bahasa Indonesia kan apa? Tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak untuk disembah kecuali pemilik uluhiyah, pemilik ubudiyah, itu Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Dari kata makna ini diambil dari ayat dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Maka ditambah dari makna la ilallah dikatakan la ma'buda bi haqqin illallah wa ghairullahi. Iya. Walau ubida fa batilun. Sudah? La ma'buda bi haqqin illallah wa ghairullahi walau ubida fa batilun. Semana dengan ayat. Tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Dan selain Allah, walaupun itu disembah,
maka sembahan itu batil. Kenapa saya tambahkan seperti ini? Iya, ini tambahkan bagian ulama. Perhatikan, ini ada faedahnya. Tidak sekedar tambahan ini. Sudah catat ini? La ma'buda bihaqqin illallah. Sudah? Wa ghairullahi walau ubida fabatilun. Wa ghairullahi walau ubida fabatilun. Jadi tambahan ini, tidak apa-apa kita lewat sedikit. Kita selesaikan. Jadi tambahan ini untuk membantah, perhatikan, beberapa kelompok yang memaknai kata la ilaha illallah itu dengan makna yang batil. Akan datang nanti beberapa kelompok dari kelompok ini menafsirkan la ilaha illallah dengan sesuatu yang tidak cocok dengan makna yang sesungguhnya. Dengan makna yang sesungguhnya. Akan datang nanti insya Allah, mungkin besok. Saya mau sampaikan hari ini tidak bisa. Sudah lewat. Perhatikan. Jadi menunjukkan sembahan yang hak itu cuma siapa? Cuma Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah, walaupun disembah, maka itu sembahan yang batil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman tentang Yusuf. Dalam Al-Qur'an dikatakan, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum." Lihat. Kalian itu tidak menyembah selain Allah, perhatikan, kecuali nama-nama yang kalian namai saja, yang tidak ada dalil. Ma anzalallahu bihi min sultan, yang tidak ada dalilnya dari apa yang tahu perbuat. Iya kan? Berarti sembahan itu ada. Tapi sembahan itu tidaklah kecuali sesuatu yang kau namai saja. Kau namai, kemudian kau sembah. Tidak menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang hak. Walaupun antum lihat banyak sembahan, tapi kalau kita maknai la ilaha illallah dengan makna yang benar, maka kita tidak mengingkari sembahan-sembahan yang ada. Yang kita ingkari bahwasanya mereka ini adalah sembahan yang batil. Jadi cukup. Ini makna, Masya Allah, satu bantahan terhadap wahdatul wujud. Namanya kelompok wahdatul wujud. Yang menafsirkan la ilaha illallah, di antaranya Ibnu Arabi, Ibnu Sina dan selainnya, dikatakan la maujuda illallah. Lihat. Ini di permasalahan ini dia datang dengan model seperti ini. Di pembahasan lain dia datang dengan model yang lain lagi, tapi pada hakikatnya sama. Dikatakan al-ilah bermakna maujud. La maujuda illallah. Ini lebih parah dibandingkan ucapan la ma'buda illallah. Karena kalau dikatakan la ma'buda illallah, bahasa Indonesianya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti setiap Tuhan itu Allah. Masih terbilang yang dianggap Tuhan itu Allah. Tapi kalau ucapannya ini wahdatul wujud, al-malahidah, dikatakan apa? La wujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Berarti semua yang ada antum lihat itu Allah. Parah tidak? Parah. Iya kan? Nah, ini yang menafsir, salah satu yang menafsirkan apa?
tafsir la ilaha illallah, dan akan datang nanti tafsir-tafsir yang lain dari ahlul kalam dan selainnya, dari Mu'tazilah dan selainnya dari kelompok-kelompok ahlul bid'ah yang menafsirkan bahwasanya la ilaha illallah itu maknanya demikian dan demikian. Jadi selesai dari makna la ilaha illallah. Nanti besok kita lanjutkan makna yang didatangkan oleh ahlul batil tentang la ilaha illallah. Kemudian masuk di setelahnya tentang kandungan, ketentuan atau rukun ataupun syarat ataupun pembatal-pembatal dari keislaman, dari kalimat la ilaha illallah itu. Jadi selesai sini. Dari iskal. Hah? Asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Selesai ya? Iya, kita lanjutkan di dars yang lain. Subhanallah wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.